Perkenalkan, nama saya Yustisya Tumbel dengan NIM 220211106029. Saat ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan dan komunikasi data tentang Lab Observe DNS Resolution. Di sini ada 3 objektif. Yang pertama, observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Part 2, observe DNS lookup using the DNS lookup command on a website. Part 3, observe DNS lookup using the DNS lookup command on mail server. Dengan background skenario-nya, the domain name system atau DNS is void when you type uniform research Jakarta atau URL such a link yang ada di situ into a web browser. The first part of the URL describe which protocol is used. Common protocols are hypertext transfer protocol over secure socket layers, and file transfer protocol. DNS use the second part of the URL, which in this example is www.cisco.com. DNS translate the domain name to an IP address to allow the search host to reach the destination server. In this lab, you will observe DNS in action and use the NS lookup or name server lookup command out to obtain additional DNS information. Kita masuk saja pada part 1, di mana kita akan mengobservasi DNS conversion pada link URL dengan menggunakan IP address. Yang pertama, kita diminta untuk membuka Windows Command Prompt. Kita membuka CMD terlebih dahulu, kemudian press CMD, kita ping the URL the Internet Corporation for assigned names and numbers. Di sini kita mengartikan www.icann.org. Nah, jadi dapat dilihat untuk outputnya di sini berbeda. Selanjutnya, selalu dapat dilihat di bawah ini untuk dapat dilihat kita sudah mapping IPv4 www.icha.org di sini sama ya. Record the IP address for www. IP address-nya itu 192.0.32.7. Lanjut cek. Kita menuliskan IPv4 address di web browser dengan mengetikkan yang sudah ada di sini. HTTPS. Nah, tidak jadi kita harus menggunakan IPv6 address untuk the topic ini. Dua enam 20 semikolon kosong semikolon 2D 0 semikolon 200 double semikolon dan 7 dan enter. Maaf ini typo kan.
Kita akan melakukan ping. Lanjut, type the IPv4 address from step B into a web browser internet of the URL. Nah, kita akan mengetikkan https semikolon double slash 192.0.32.7 maaf, saya IPv4 dapat dilihat tidak jadi kita menggunakan IPv6 double slash 2620 semikolon 2D 0 semikolon 200. Nah, dapat dilihat page tidak dapat terbuka. Terlanjut pada di notice that the second home web page is displayed without using DNS. Kebanyakan manusia lebih mudah mengingat kata-kata daripada angka jika kamu menyuruh seseorang untuk pergi ke www.ikan.org, mereka mungkin dapat mengingatnya. Jika Anda menyuruh mereka pergi ke 192.0.32.7, mereka akan kesulitan mengingat alamat IP. Komputer memproses dalam angka. DNS adalah proses menerjemahkan kata-kata menjadi angka. Selain itu, ada terjemahkan kedua yang terjadi. Manusia berpikir dalam angka basis 10, sementara komputer berproses pada base 2 numbers. Pada basis 10, IP address-nya 192.0.32.7. Di basis 2, numbernya dapat dilihat angka binary. Ada pertanyaan, what happen if jika kamu memotong dan menempelkan angka basis 2 ini ke dalam browser? Kita akan mengcopy dulu. Tidak terjadi apa-apa dan binary kode binary numbernya. Nah, pada binary kode ini yang pertama, dan ini yang kedua. Base binary code beautiful. What happen if you cut and paste this base 2 number into browser? Sudah dapat dilihat, tadi saya sudah munculkan. Kemudian lanjut ke command prompt ping cisco.com. Kita akan melakukan ping ke www.cisco.com. Ping www.cisco.com.
Kemudian kita ping kembali, ping info. Di sini ada pertanyaan. Ketika kita melakukan ping ke www.cisco.com, apakah Anda mendapatkan alamat IP yang sama dengan contoh? Di sini untuk ping yang pertama, saya mendapatkan IP, address yang berbeda. Kenapa? Karena tentunya tergantung pada lokasi kita berada. Cisco menghost konten webnya pada serangkaian server mirror, jadi ini Cisco mengunggah konten yang sama persis ke server yang secara geografis beragam, secara tersebar di dunia. Ketika kita mencoba untuk mencapai www.cisco.com, trafik diarahkan ke server mirror terdekat. Jadi ini mirror server terdekat saya, .com. Lanjut, ada pertanyaan lanjutnya. Ketika alamat IP yang Anda peroleh ketika melakukan ping pada browser. Kita akan melihat. Nah, dapat dilihat situs web Cisco tidak ditampilkan setidaknya tidak dapat ditampilkan karena server web dikonfigurasikan untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser dan beberapa tidak. Dan ini mungkin merupakan aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang alamat IP dikirim melalui browser. Tergantung pada web browser yang kita gunakan, bisa juga kita mendapatkan pesan yang mengatakan bahwa koneksi tidak aman atau kesalahan ada. Lanjut, pada part 2, observe the DNS lookup using the DNS lookup command on website. At the command prompt, type the DNS lookup command. Di sini kita mengartikan NS lookup untuk masuk pada DNS lookup, enter. Nah, dapat dilihat, what is the default DNS server use? Um, di sini DNS server yang digunakan tidak diketahui dan dapat dilihat ini ada tanda tidak. Kemudian notice of the command prompt change to greater than, lebih besar dari simbol. This is the DNS lookup prompt. From this prompt, you can enter command related to DNS. At the prompt, kita ketikkan tanda tanya untuk melihat kode-kode yang akan kita gunakan sebentar. At the NS lookup prompt, type www. Pada NS lookup prompt ini, kita akan mengetikkan www.cisco.com. Typo, maaf. Enter. Nah, dapat dilihat berbeda ya. What is the translate IPv4 address? Apa alamat IPv4 yang diterjemahkan? Di lokasi ini IPv4 address-nya 192.168.12131. Ini tentunya kemungkinan besar akan berbeda dengan Cisco yang menggunakan server cermin di berbagai lokasi di seluruh dunia. Is it the same as the IP address shown with the pin command? Apakah alamat IP
ditampilkan dengan alamat IP yang ditampilkan perintah ping 1923 23 itu 23 195 5327. Ya, sama. Lanjut, di bawah under address, selain alamat IP 172, IP address terdapat nomor berikut. 2 dan ini. Apakah ini? Dua angka ini adalah alamat IP yang dapat dijangkau oleh situs web. Kita lanjut ke D. Ada nslookup.rom, type IP address of the Cisco web server that you just found. You can use nslookup to get the domain name of an IP address if you do not know the URL. Kita akan 172.230.155.160. Enter. You can use now to transfer domain into IP address. You can lanjut pada part 3, observe the nslookup using the nslookup command on mail server. At the nslookup rom type set, kita akan mengetikkan set type mx to use nslookup to identify mail server. Kemudian kita mengetikkan cisco.com. Lanjut, prinsip dasar dari desain jaringan adalah redundansi atau lebih dari satu server email dikonfigurasikan. Dengan cara ini, jika salah satu server email tidak dapat dijangkau, maka komputer yang membuat query akan mencoba server email kedua. Administrator email menentukan server mana yang dihubungi pertama kali dengan menggunakan preferensi MX. Server email tersebut dengan preferensi MX terendah akan dihubungi terlebih dahulu. Berdasarkan output di atas, server mail mana yang akan dihubungi pertama kali ketika email dikirim Cisco. Server email yang pertama kali akan dikirimkan oleh Cisco itu mx01cisco.com. Kemudian C, at the nxlookup.rom, type exit. Kita akan keluar dari nxlookup ini. Kemudian kita konfigurasikan semuanya. Ada pertanyaan, write the IP address of all the DNS server that your school use. Itu tergantung pada situs yang kita gunakan. Ada juga reflection question, what is the fundamental purpose of DNS? Apa tujuan mendasar dari DNS? DNS pada dasarnya berfungsi seperti buku telepon untuk internet. Jadi DNS menerjemahkan nama menjadi angka, nomor-nomor tersebut bisa berupa IPv4 atau IPv6. Sekian penjelasan tugas saya. Jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.